Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tanmul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya yang begitu banyak Allah telah berikan kepada kita, sehingga dengan izin Allah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian agama di Masjid Agung Al-Barkah. Semoga silaturahim kita, pertemuan kita akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Pemirsa, sahabat Masjid Agung Al-Barkah yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang tanda-tanda orang yang celaka, yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Nabi bersabda, alamatus syaqawati arba'atun, tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama, nisyanud dzunubil madiyati wa hiya indallahi mahfudhah. Tanda orang yang celaka yang pertama adalah melupakan dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang telah lewat, padahal dosa-dosa yang telah lalu itu tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, harusnya kita banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Beliau menyatakan, kalau kita mempunyai dosa, maka segera kita harus menyesali dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita itu terhapus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita melupakan dosa-dosa yang kita pernah perbuat. Jangan sekali-kali kita mengabaikan dosa yang pernah kita lakukan, meskipun itu dosa yang kita anggap kecil, meskipun itu dosa yang kita anggap ringan, kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang celaka yang pertama adalah mudah melupakan dosa-dosa yang ia perbuat, padahal dosa-dosa itu tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang yang celaka kedua adalah wa dzikrul hasanatil madiyati wa la yadri akubilat amruddat. Yang kedua adalah mengingat-ingat kebaikan-kebaikan atau menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan. Mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang pernah ia kerjakan, padahal dia tidak tahu apakah kebaikan dia kerjakan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik, lakukanlah kebaikan itu ikhlas lillahi taala. Semata-mata kita kerjakan karena Allah, mengharapkan ridho dari Allah. Jangan sampai perbuatan yang baik itu yang kita kerjakan, itu kita ingat-ingat selalu, kita sebut-sebut selalu, kita bicarakan selalu kepada orang lain.
Karena perbuatan yang baik itu kalau kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan buruk pasti diterima dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap perbuatan yang baik belum tentu diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kalau kita bermain judi, kita mabuk-mabukan, pasti diterima dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita melakukan sholat belum tentu diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita lihat dari cara kita berwudunya bagaimana, ketika istinjanya kita bagaimana, ketika kita berwudu bagaimana, ketika kita sholat khusyuk atau tidak, ketika kita sholat ikhlas atau tidak. Jadi perbuatan yang baik belum tentu diterima oleh Allah, sedangkan perbuatan yang baik buruk pasti diterima dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya muliakan, yang ketiga tanda orang yang celaka adalah wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya, memandang orang ke atas dalam urusan ekonomi, dalam urusan keduniaan, dalam urusan harta benda, dalam urusan pangkat dan jabatan. Tanda orang yang celaka seperti ini adalah memandang sesuatu ke atas. Akhirnya ia kejar dunia itu dengan segala macam cara, bahkan dengan cara-cara yang tidak halal, cara-cara yang munkar, cara-cara yang batil, cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan itu karena apa? Karena untuk memenuhi dari gengsinya, untuk memenuhi dari ambisinya, untuk memenuhi dari kepribadiannya. Maka oleh karena itu dalam memandang urusan ekonomi, urusan harta, betulnya kita harus lihat ke orang yang lebih orang yang lebih rendah dari kita, orang yang di bawah dari kita. Supaya apa? Supaya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan yang keempat adalah wa nadruhu ila man dunahu fiddin. Tanda orang yang celaka yang keempat adalah memandang orang ke bawah dalam urusan agama. Seharusnya kita balik dalam urusan dunia, kita mandang ke bawah, dalam urusan agama kita melihat ke atas. Kenapa ada orang yang rajin ibadah kepada Allah? Kenapa ada orang yang rajin baca Quran? Kenapa ada orang yang rajin bersedekah? Kenapa ada orang yang rajin bersilaturahim? Kenapa ada orang yang rajin salat berjamaah? Kenapa ada orang yang senantiasa berada di tempat-tempat yang baik? Itu yang jadi suri tauladan bagi kita. Dalam urusan agama kita tidak boleh melihat ke bawah. Tetapi dalam urusan dunia kita harus melihat ke bawah agar kita banyak bersyukur. Dalam urusan agama kita harus lihat ke atas agar kita semangat, agar kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan-kebaikan, untuk mencari kemaslahatan, untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melihat dalam urusan agama kita lihat kepada orang yang lebih malas dari kita, lebih bodoh dari kita, lebih kurang agamanya dari kita. Kita harus lihat kepada orang yang lebih alim dari kita kalau urusan agama, yang rajin kita, yang terlalu ibadah kepada Allah. Itu yang harus kita jadikan patokan bagi kita. Tapi dalam urusan dunia kita harus lihat pada orang-orang yang di bawah kita, agar kita sekali lagi saya katakan, agar kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Karena kita hidup di dunia ini sementara. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Kita hidup di dunia ini sifatnya temporer, sifatnya nisbi. Suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita bawa? Apa yang mengikuti kita ketika kita meninggal dunia? Kebaikankah yang mengikuti kita atau keburukan yang mengikuti kita? Inilah 4 tanda-tanda orang yang celaka. Mudah-mudahan kita termasuk
orang-orang yang ada di empat ini, dan semoga Allah pelihara iman Islam kita, Allah lindungi kita, Allah jadikan kita orang-orang yang baik, dan semoga Allah senantiasa selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Saya kira cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.